بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masuk pada bab yang ke-6 di halaman 88. Manhaju ahlul bid'ah wal ahwa. Setelah kita mengetahui bagaimana manhajnya ahlus sunnati wal jamaah, maka perlu juga bagi kita untuk mengetahui sebaliknya, manhaj ahlil ahwa wal bid'ah. Kalau ternyata manhaj seperti ini ada pada antum, berarti sadar ataupun tidak, antum telah memasuk pada ruang lingkup ahlul bid'ah. Kadang ada orang bernisbat kepada salafi, mengaku sebagai salafi ahlus sunnah, tapi metode yang dia terapkan dalam beragama sama seperti manhajnya ahlul ahwa wal bid'ah. Kita baca. Taqaddama dzikru manhajis salaf fil aqidah. Telah berlalu penyebutan manhajus salaf dalam bab aqidah. Wa ahammu mumayyizatihi, dan keistimewaannya yang paling penting telah berlalu juga kan penyebutannya. Wa anna ahamma ma yumayyizul manhajus salafi fil aqidah, bahwasanya perkara yang terpenting dari perkara yang membedakan al-manhaj as-salafi dalam bab akidah, huwa, yaitu hasrut talaqqi fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, membatasi at-talaqqinya hanya pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Wa ayyakuna dzalika muqayyadan bi fahmi salafis salih. Itu pun yang demikian itu ditakyid, diikat dengan pemahaman salafus salih. Jelas? Buka pintu itu. Jelas ya? Sumber talaki adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian diqaid dengan pemahaman as-salaf as-salih. Itu manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Wa alal aksi, dan sebaliknya, min dzalik, lawan dari hal tersebut, manhaju ahlil ahwa'i wal bid'ah, manhaj ahlul ahwa'i wal bid'ah. Fa inna masdarut talaqqi indahum laisal kitabu was sunnah. Sesungguhnya manhaj at-talaqqi di kalangan mereka itu bukan Al-Quran dan Sunnah. Innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum. Namun sumber talakinya mereka, sumber pengambilan ilmu mereka, itu adalah perkara yang dibuat-buat oleh ulama mereka atau guru-guru mereka, syekh mereka. Dan itu terjadi ya ikhwan. Antum lihat Jama'atut Tabligh, sumber talakinya mereka mimpi dari syekhnya mereka. Demikianlah ahlus sunnati wal jamaah. Sumber talaki, sumber ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari kebiasaan masyarakat, bukan dari gurunya antum, bukan dari aslafuna, nenek moyang kita, bukan, tapi Al-Quran dan Sunnah. Sebagian orang
menjadikan sumber ilmu pengamalan dia, pengamalan nenek moyang, ya, dari kakek, dari buyut, dari ke atasnya, atau adatnya masyarakat. Itu dengan tegas Ibnu Taimiyah menyatakan aktsarul khalqi ibadatuhum ala al-adat. Kebanyakan manusia itu kalau ibadahnya mereka dibangun di atas apa? Adat, adat istiadat. Bukan juga seperti ini. Bukan juga berdasarkan fatwa guru mereka. Lihat keterangan di bawah itu. Summa ba'da dzalika yanzuruna hal hadzal qaul aw hadzal mu'taqad yumkin ayyustadalla lahu minal kitabi was sunnah. Kemudian setelah mereka jadikan fatwa gurunya, fatwa syekhnya sebagai masdarut talaki, yang zuruna hal hadzal qaul aw hadzal mu'taqad, mereka barulah ngecek, melihat, mencermati apakah pendapat ini ataukah keyakinan ini mungkin dicarikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Difahami? Contoh misalkan penetapan puasa Ramadan atau Lebaran dengan tariqah hisab, ya, ini tidak berdasarkan dalil, ya enggak? Rasul dengan metode apa? Ru'yatul hilal. Berarti masdarul talaqqinya apa? Bukan alal kitab wa sunnah, ya benar? Nah, kemudian ketika mereka Lebaran, barulah mereka cari-cari kecocokannya. Bukan dalil kecocokannya. Apa yang dicocokkan? Saudi. Kebetulan pulau sama dengan Saudi Arabia. Ya enggak? Nah, tapi beda. Saudi dengan ru'yah. Kalau mereka dengan hisab. Walaupun sama, tapi masdarut talaqqinya beda. Difahami? Nyambung antum? Contoh antum. Antum di Indonesia ini tadi berpuasa berbarengan dengan MU. MU berdasarkan hisab, tidak berdasarkan dalil. Ya. Antum berdasarkan ru'yah Saudiyah. Ini masih mendekati dalil kan? Ru'yah, tapi negara Saudi. Kalau ini hisab. Difahami? Itu beda, masdarut talaqqinya. Fa idza wajadu dzalika istadallu li hadzal qaul. Kalau mereka mendapati yang demikian itu, maksudnya mendapati dalil, maka mereka berdalil, jadikan dalil, ya, dicarikan dalilnya untuk pendapat tersebut. Wa illam yajidu ma yastadilluna bihi awwalun nas wa harrafud dalil. Kalau mereka tidak mendapati yang bisa mereka pakai untuk berdalil, awwalu an-nass wa harrafu ad-dalil. Mereka mentakwil nas dan mentahrif dalil. Liwafiq ma batada'ahu kubara'uhum wa ulama'uhum, supaya mencocoki apa yang dibuat-buat oleh pentolan mereka dan ulama mereka. Idzan al-qadiyatul ula lam yaj'alu masdarat talaqqi wal Qur'an dan Sunnah. Sehingga qadiyatul ula, kasus utamanya adalah mereka tidak menjadikan sumber talaqi, sumber mencari ilmunya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Innama masdarut talaqi kalamus syekh, kalamul qaid, kalamur rabz alladzi yatba'unahu. Namun sumber talaqi yang ada pada mereka adalah kalamus syekh, ucapan gurunya, wa kalamul qaid, perkataan qaid, pemimpinnya, kepala becongnya tadi, wa kalamur ramz, dan perkataan ramz, lembaganya tadi, alladzi yatba'una, yang mereka ikuti. Difahami? Apa kata gurunya, kata syekhnya diikuti. Kalau ada dalil alhamdulillah, tidak ada dalil cari dalil dengan cara mentakwil. Difahami?
Nah, kalau ini ada di kalangan orang-orang yang mengaku salafi, bukan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil, tapi perkataan ustadznya yang jadikan dalil, berarti dia termasuk metodenya metode ahlul ahwa'i wal bid'ah. Summa ba'da dzalika an-nadhar fi nusus syar'iyyah. Kemudian setelah hal itu mereka barulah mencermati dalil-dalil syar'i. Fa in wajadu dalilan yu'ayyidu hadzal kalam qalu bihi. Kalau mereka mendapati dalil yang menguatkan pendapat gurunya, pendapat lembaganya, qalu bihi, mereka berpendapat dengan dalil tadi. Wa illam yajidu dalilan, kalau mereka tidak mendapati dalil, harrafun nas wa awwaluhu an ghairi ma'nahu, mereka akan mentahrif nas dan mereka mentakwil di luar makna yang benar. Itu terjadi ya. Itulah yang dikenal dengan istilah apa? Ya'taqadu awwalan tsumma istadallu tsaniyan. Mereka punya keyakinan dulu baru cari dalil. Kalau Ahlus Sunnah cari dalil dulu baru punya keyakinan. Difahami? Tsumma ta'wilul kitab awis sunnah ila ma yuwafiq ahwa'ahum. Kemudian mentakwil Al-Quran atau Sunnah sesuai dengan apa yang mencocoki hawa nafsu mereka. Wa'timaduhum 'alal aql, dan mereka bersandar dengan akal. Nah, ini tuh juga metode ahlul ahwa'i wal bid'ah. I'timad mereka di atas akal. Di situ disebutkan laisan 'alan naql, bukan di atas penukilan. Misalkan Al-Quran dan Sunnah, bukan. Tsumma ta'wilun naql au tahrifu liwafiq al-aql al-maz'um. Kemudian mereka mentakwil penukilan Al-Quran atau hadis, atau mereka mentahrifnya untuk mencocoki akal yang mereka anggap tersebut, akal yang duga-duga. Awil faham al-maz'um, awil faham al-maz'um, atau pemahaman yang dianggap tersebut. Wa illa sarihul ma'qul la yukhalif sahihal manqul. Namun pada hakikatnya sarihal ma'qul, akal yang sharih, akal yang sehat, akal yang jernih, tidak akan menyelisihi penukilan yang sahih. Aw anna sahihal manqul kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah la yukhalif sarihal ma'qul, atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya penukilan yang sahih tidak akan menyelisihi akal yang sehat, akal yang normal. Lakin hadad din, akan tetapi agama ini laisa matrukan li ara'ir rijal, agama ini tidak dibiarkan untuk pemikiran-pemikiran umat manusia. Hadad din yuzanu bil kitabi was sunnah bi fahmis salafis salih. Agama ini ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih. Hadza huwal mizan, inilah timbangannya. Wa illa, namun jika tidak, lau turika atau lau taroka li aqwalir rijal wa aqwalin nas, aqlu fulanin, wa illa lau taroka li aqwalil rijal wa aqwalin nas, meskipun, atau ulang-ulang ya, lakin hadzal din laisa matrukan li ara'ir rijal, akan tetapi agama ini tidak dibiarkan untuk pemikiran umat manusia saja. Hadzal din yuzanu bil kitabi was sunnah bi fahmi salafis salih. Agama ini ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salaf as-salih. Hadza huwal mizan, itulah timbangan yang benar. Wa illa lau turika li aqwalir rijal wa aqwalin nas, namun kalau tidak ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan ditinggalkan agama ini untuk pemikiran pokok atau pendapat umat manusia. Aqlu fulan yakhtalif an aqli alan, akal si fulan itu berbeda dengan akal si allan. Wa fahmu fulan yakhtalif an fahmi allan, pemahaman si fulan itu berbeda dengan pemahaman si allan. Ya benar.
Falidzalika i'timadu ma'al aql thumma ta'wilun nusus lituwafiq hadzal aqla alladzi yaz'umunahu. Kemudian atas dasar itulah sandaran mereka adalah akal, kemudian mentakwil nas untuk mencocoki akal tersebut yang mereka klaim. Jelas ya? Itu ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kemudian wa'al ahadits ad-dha'ifa wal wahiyah wal makdzuba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga sumber talaki mereka itu hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang palsu atas nama Rasulullah SAW. Ini biasanya siapa? Jamaah tabligh. Ya, itu tadi. Wattiba'uhum lil mutasyabih. Juga prinsip mereka suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Wa tahrifuhum lil adillah. Suka memutarbalikkan dalil. Ta'wiluha takwilan fasidan, suka mentakwilnya dengan takwil yang rusak. Jelas ya? Itu juga kebiasaan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wabil jumlah faftiraku ahlil kitab waftiraku hadil ummah ala 73 firqatan innama aujabahu at-ta'wil. Ya. Kata al-Imam Ibnu Qayyim, wabil jumlah, secara global kesimpulannya, perpecahan ahlul kitab dan perpecahan umat ini menjadi 73 firqah, innama aujabahu at-ta'wil. Itu penyebabnya yang menjatuhkan terjadinya perpecahan tadi adalah at-ta'wil. Iya apa enggak? Ta'wil. Walladzi sabbaba al-inhirafa wad-dhalal huwa sarfun nusus an ghairi ma'aniha bi ghairi dalilin. Yang menyebabkan adanya penyimpangan, kesesatan, yaitu memalingkan dalil dari selain makna yang benar dengan tanpa dalil. Difahami? Sehingga seluruh bentuk penyimpangan itu semua sebabnya apa? Takwil. Muncul Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, itu semua apa? Takwil. Yaqulu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, berkata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, wa hal kharajatil khawarij wa i'tazalatil mu'tazilah wa rafadatil rawafid wa iftaraqatil umma ala 73 firqah illa bitta'wilil fasid. Bukankah terjadinya pemberontakan khawarij, terjadinya mu'tazilah, munculnya rafidah, serta berpecahnya umat ini menjadi 73 firqah, melainkan sebabnya adalah takwil yang rusak. Ya benar? Itu jelas ya ikhwan ya. Adapun keterangan panjang lebar itu ya bisa mungkin antum baca ya. Lihat ya, ana baca dengan cepat ya. Kata Syekh Abdus Salam, li anna ta'wil al-fasid ta'wilu asma'illahi wa sifatihi wa tahrifuha an ma'aniha wa ta'wilun nusus asy-syar'iyyah alladhi huwa alladhi kana sababan fi wujudi mithli hadhil firqah al-mukhalifah lil haqqi al-mukhalifah lis sunnah. Dikarenakan takwil yang rusak, takwil terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, serta mentahrifnya dari makna yang benar, mentakwil nas-nas syar'i adalah sebab munculnya firqah, kelompok yang menyelisih kebenaran serta menyelisih sunnah. Tajidu aidan min manahijihim al-ghulu wal ifrat fi masailil i'tiqad. Engkau akan mendapati mereka juga termasuk prinsip mereka, manhaj mereka adalah ghulu dan ifrat dalam permasalahan i'tiqad. Ka ghulu al-khawarij wal mu'tazilah fi babil wa'id, seperti gulunya Khawarij dan Mu'tazilah pada bab wa'id,
wa tafritil murji'ah fi babil wa'di. Ya. Peremehannya murji'ah, penyepelehan murji'ah dalam bab al-wa'id atau min babil wa'd, janji. Ya. Balasan. Falidzalika tanaqadu al-haq wa khalafu. Oleh karena itulah mereka menentang al-haq dan menyelisihinya. Hadil usul al-mukhalifah lil haq allati saru 'alaiha fil nadhar wal istidlal hiya allati awqa'athum fil inhiraf. Prinsip-prinsip inilah yang menyelisih kebenaran yang mereka berjalan di atasnya dalam melakukan pencermatan dalil dan istidlalnya, yang menyebabkan mereka terjatuh pada penyimpangan. Wa annahu kama qil, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, likulli qaumin waridun. Ya. Setiap kaum itu, setiap orang itu warid, ada saja yang mendatanginya. Ya. Fatajidul an fil internet. Ya. Sekarang engkau akan mendapati di internet nafs hadil mu'taqadat, persis seperti keyakinan seperti ini. Ya. Tabuthu min jadidin wa tahya min jadid wa yaqul biha unasun judud. Tabuthu, ya. Keyakinan yang persis seperti ini, atau tubathu min jadid, ditebar dalam bentuk baru, hidup dalam bentuk baru, dan yang berpendapat dengannya orang-orang baru juga. Wa ba'duhum wa hadhi min at-tawaf wa hadhi min at-tawam yunsab ba'du hadhil mu'taqad ila ahli sunnati wal jamaah au ila salaf au ila al-manhaj as-salafi. Dan sebagian mereka, wa hadhihi min at-tawam, dan ini termasuk at-tawam, penyimpangannya, kebinasaannya. Dinisbatkan sebagian keyakinan ini kepada ahlus sunnati wal jamaah atau kepada salaf, au ilal manhajis salafi, atau kepada al-manhaj as-salafi. Memang ada ikhwan di zaman sekarang ini yang mengatakan ahlus sunnati wal jamaah as-salaf itu mentakwil. Ada itu tadi. Ya. Muncul di sebagian orang, mereka mengatakan salaf itu mentakwil. Ya. Mentakwil. Tidak ada salaf yang mentakwil. Ya. Dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kalau dari Indonesia, Abdul Somad. Pernah antum dengar Abdul Somad bilang salaf itu mentakwil? Pernah enggak Ibrahim? Pernah kan? Iya, katanya Imam Bukhari mentakwil. Mentakwil apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Iya, kalau enggak salah. Atau kullu syai'in halikun illa wajha. Ya enggak? Nah, itu ayat lebih kurang gitulah. Ayat itu atau ayat yang mana? Gitu. Dia mengatakan seperti itu. Mentakwil Imam Bukhari. Wa aidan yastadiluna binususin tanqul an aimmatis salaf al-imami Ahmad atau Ibnu Taimiyah atau Ibnu Abdul Wahhab atau al-a'immah qablahum wa ba'dahum. Dan mereka juga berdalil dengan nas-nas yang dinukilkan atau tunqal yang dinukilkan an aimmatis salaf dari sebagian ulama salaf seperti Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, atau ulama sebelum mereka atau setelah mereka.